Ini saja yang berat sekali. Sebenarnya masih ada berarti satu ini. Dia belahannya. Iya. Atas ini atas ini. Ini atas. Bawah. Oh iya. Tim SAR gabungan melaporkan adanya penemuan korban ketiga pesawat ATR 42500 pada Rabu 21 Januari 2026 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Lokasi penemuan berada di area jurang terjal yang sulit dijangkau, membuat proses evakuasi berlangsung penuh rintangan. Kepala Basarnas Republik Indonesia Marsikal Madya TNI Purnawirawan Muhammad Syafi menyebut kondisi korban sangat mengenaskan. Pasalnya dari informasi yang diterima, tim SAR baru menemukan body part korban sehingga identitas masih belum diketahui. Hingga kemarin tim SAR gabungan masih terus berjibaku di lapangan untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Medan yang curam, jurang dalam hingga kondisi alam yang tak menentu menjadi tantangan utama selama proses operasi berlangsung. Basarnas mengaku menyiapkan opsi evakuasi melalui jalur udara apabila kondisi cuaca memungkinkan. Kecepatan evakuasi bergantung pada faktor alam yang hingga kini masih sulit diprediksi. Dengan ditemukannya korban ketiga, tim SAR gabungan menegaskan bahwa operasi pencarian dan evakuasi masih akan terus dilanjutkan. Setiap jengkal lereng dan jurang Gunung Bulu Saraung masih disisir demi memastikan seluruh korban ditemukan dan dipulangkan kepada keluarga. Sebagai informasi, sebelumnya tim SAR gabungan sudah berhasil menemukan 2 korban lainnya. Korban pertama teridentifikasi sebagai pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, yakni Deden Maulana. Sementara korban kedua merupakan pramugari pesawat ATR 42500, yakni Florencia Lolita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Posko Gabungan SAR Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di Desa Tompo Bulu. Pada malam ini kami menginformasikan kepada semuanya bahwa selain pada hari ini kita mendapatkan yang diduga black box maupun VCR dan juga ada elektrik untuk penghemat minyak atau propellen. Kami juga menemukan tim kami yaitu tim Terapan 1 maupun Terapan 2 yang merupakan tim gabungan dari Yonkaps 10 dan Yonif 433 Kostrad menemukan potongan tangan yang posisinya berjarak kurang lebih 70 meter dari posisi korban pertama. Demikian yang dapat kami informasikan awal terkait dengan perkembangan terkini. Itu ditemukan pada pukul 3.45 atau 15.45 WITA. Oke, ini kan posisinya 70 meter dari korban yang pertama, berarti 170 meter dari korban yang pertama. Ini apakah sudah teridentifikasi bahwa ini merupakan tangan manusia, itu atau tulang manusia, itu seperti apa? Kami pada saat membawa secara visual dan melihat langsung, tim kami menyatakan bahwa itu bagian tubuh manusia, tetapi saat ini juga kami serahkan kepada tim DVI dari dokter polisi. Oke, Pak, untuk hari ini sendiri ada berapa sih Pak yang masih Untuk tim kita ini bergerak hampir tiap hari ada tim, cuman untuk malam ini tim H+2 yang tadinya berangkat berjumlah 270 orang, saat ini yang masih bertahan di atas karena memang dia masih menjejaki 70-an orang dengan tim rescue atau vertical rescue gabungan. Ini saja yang berat sekali. Sebenarnya masih ada berarti satu ini. Dia belahannya. Iya. Ini atas ini. Ini atas. Bawah. Oh iya, ini di atas. Mas, pamit ya. Terima kasih ya. Nggak apa-apa. Adiknya Pak Dwi. Iya. Ada adiknya sama.
Di tengah duka mendalam atas jatuhnya pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari, harapan masih menggantung di hati Sinta Jayanti, istri dari Dwi Murdiono. Dwi Murdiono merupakan teknisi atau mekanik di pesawat nahas tersebut. Sinta Jayanti mengaku jika dirinya masih belum bersedia mendirikan tenda di rumahnya. Menurut pantauan tribunnews.bogor.com, Dwi Murdiono tinggal di kawasan komplek wilayah Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diketahui tidak ada tenda yang didirikan di depan rumah Dwi Murdiono. Kesaksian ini disampaikan tetangga Dwi Murdiono bernama Firman, 33 tahun. Firman mengaku jika pihak RT setempat menawarkan diri untuk membantu mendirikan tenda. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Sinta Jayanti lantaran masih syok dan berharap ada keajaiban yang terjadi dengan suaminya. Warga yang mendengar hal tersebut berusaha untuk memahami dan mengerti apa yang dirasakan oleh Sinta. Meski demikian, pengajian dan doa bersama tetap digelar di kediaman Dwi Murdiono, hampir setiap hari dihadiri oleh para warga termasuk ibu-ibu. Menurut pengakuan warga, mereka sebelumnya tidak mengetahui jika Dwi Murdiono bekerja sebagai teknisi pesawat. Ia dikenal sebagai pribadi yang baik dan aktif di lingkungan, meskipun di hari kerjanya ia dikenal sibuk pergi pagi dan pulang malam. Adapun sebelum berangkat untuk bekerja di hari insiden, Dwi diketahui sempat bercerita kepada istrinya. Ia mengungkapkan soal perjalanan panjangnya mulai berangkat dari Bogor, lalu singgah ke Semarang dan juga Jogja. Diakui Sinta jika Dwi sempat bercerita kalau dia akan terbang ke Makassar pada Sabtu pagi untuk patroli. Ia menyatakan rombongan Dwi akan kembali ke Jakarta setelah tiba di Makassar. Sinta meminta agar suaminya memberikan kabar setibanya di hotel, namun kabar itu tak kunjung ia terima hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, di mana Sinta dihubungi oleh perusahaan tempat suaminya bekerja soal insiden tragis yang menimpa suaminya. Mas Dwi-nya itu kan berangkat hari Jumat ya, hari Jumat masih WA-WA-an, ngasih tahu sampai mana ya kan. Terus begitu udah sampai Semarang, terus langsung ke Jogja, terus mau berangkat itu masih kontak-kontakan sama Bu Sinta. Jadi udah sampai mana Bi, udah sampai sini, ini Abi mau berangkat. Terus kira-kira jam 8 pagi hari Sabtu itu Pak Dwi-nya bilang Abi mau berangkat, terus foto kan dari dalam pesawat gitu, dalam pesawat. Ayo udah hati-hati ya Bi, nanti kabari iya. Nah terus kan udah nggak dijawab karena kan udah dalam pesawat kan nggak bisa jawab ya. Akhirnya lost kontak tuh, nggak ada kontak sama sekali sampai akhirnya dengar kabar, lihat kok ini hilang kontak gitu. Jadi dari media hilang kontak, bingung dong, di kontak nggak bisa. Akhirnya ngontak ayahnya, jadi ayah mertua ya, ayahnya Pak Dwi, adiknya, terus adiknya itu kan kenal sama wartawan, ternyata memang lost kontak. Nah terus dari situ taunya. Oh ya, dari keluarga sendiri di sini gelar doa bersama. Iya, gelar doa bersama. Kayak tadi juga gelar doa bersama, besok pagi gelar doa bersama, terus nanti Jumat, Sabtu, Minggu gelar ini setelah sholat maghrib mau istiqoroh bersama. Jadi kita berupayalah, insya Allah dikasih kemudahan untuk menemukan yang belum ketemu. Nah itu yang mungkin dari teman-teman ATC sudah ada prosedurnya. Kalau angin itu berpengaruh sama performance pesawat sehingga diarahkan ke runway 21 Pak, dari arah selatan. Nah ini yang mungkin nanti kami akan meningkatkan Pak prosedur. Sebentar Pak, sebentar. Berarti ngambil dari posisi gunung itu bukan arahan dari ATC, itu kesimpulan dulu? Bukan Pak. Bukan ya? Bukan Pak. Oke, clear dulu Pak, sampai situ aja dulu. Karena cuaca Pak, jadi akhirnya. Direktur Utama Airnav Indonesia Kapten Afirianto Suratno
Buka suara soal kejadian pesawat ATR 42500 jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari. Afirianto mengaku bahwa Air Traffic Control atau ATC tak pernah memberikan instruksi kepada pesawat ATR 42500 untuk masuk ke jalur pegunungan Bulu Saraung sebelum kecelakaan terjadi. Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI, tepatnya pada Selasa 20 Januari, sebagai jawaban atas spekulasi publik mengenai dugaan kesalahan ATC dalam tragedi tersebut. Afirianto menjelaskan arahan ATC sudah sesuai prosedur, yakni pendaratan melalui runway 21 Bandara Sultan Hasanuddin Maros. Pemilihan jalur ini didasarkan pada kondisi angin yang mempengaruhi performa pesawat. Meski jalur pendaratan berada dekat area pegunungan, ia menekankan bahwa tidak ada instruksi ATC yang mengarahkan pesawat masuk ke wilayah tersebut. Menurut Afirianto, pendaratan melalui runway 21 adalah hal lazim di Bandara Sultan Hasanuddin. Namun dalam kasus ini, pesawat tidak berbelok sesuai prosedur dan justru kebablasan hingga menabrak Gunung Bulu Saraung. Afirianto menambahkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT akan melakukan proses investigasi menyeluruh untuk memastikan apakah kesalahan terjadi pada sistem atau pilot yang mungkin mengalami human error. Lebih lanjut, Airnav menekankan komitmennya untuk melakukan evaluasi prosedur agar kejadian serupa tidak terulang. Kenapa ATC tidak mengarahkan dari 3 sisi ini tadi? Itulah. Walaupun sebetulnya saya sudah bisa nangkap, Pak. Saya sudah bisa nangkap. Tapi tidak layak untuk saya bicara di sini, tapi sudah bisa nangkap. Ketika arah dari ATC tidak diikuti oleh pesawat. Saya sebut pesawat aja lah. Ya. Silakan Pak dijawab, Pak Hamka dengan Pak Iwan tadi. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau saya melihat sekarang pertama kalau pesawat itu mendarat dengan reference angin Pak ya. Jadi di situ anginnya kan dari 250 sampai 290 Pak dengan kecepatan rata-rata 10 knot. Sedangkan kalau memang kita mau menggunakan runway sebaliknya 030 itu tendensi tailwind Pak. Jangan pakai kode Pak, pakai alamat angin, kami nggak ngerti kode-kode. Iya, dari utara Pak. Dari utara itu anginnya tailwind sekitar 10 knot. Nah pesawat itu memang punya limitasi Pak. Sehingga memang kita mengambil yang head dari depan Pak. Supaya tidak terjadi landingnya itu terlalu panjang. Kalau tailwind angin dari belakang itu akan terjadi pendaratannya panjang. Nah itu yang mungkin dari teman-teman ATC sudah ada prosedurnya kalau angin itu berpengaruh sama performance pesawat sehingga diarahkan ke runway 21 Pak dari arah selatan. Nah ini yang mungkin nanti kami akan meningkatkan Pak prosedur. Nah, sebentar Pak, sebentar. Berarti ngambil dari posisi gunung itu bukan arahan dari ATC, itu kesimpulan dulu? Bukan Pak. Bukan ya? Bukan Pak. Oke, clear dulu Pak, sampai situ aja dulu. Karena cuaca Pak, jadi akhirnya memang arahnya harus dari runway 21 Pak. Maksudnya Runway 21 ini dari arah gunung tadi? Iya Pak. Sebenarnya kalau memang kita, karena kan kita udah sering Pak datang dari situ, kalau kita mengikuti prosedurnya nggak sampai ke situ Pak. Kan sudah dibikin dan sudah banyak, memang kita selalu kalau malam kan lewat situ pun aman Pak. Tapi nanti dari KNKT yang akan menginvestigasi ada apa pesawat ini atau pilotnya Pak. Karena kalau meleset ya pasti ke situ. Makanya kita untuk ke depan kita akan lihat lagi Pak prosedur ini. Saya akan rubah nantinya Pak. Untuk dievaluasi tidak. Sebentar Pak, sebentar. Karena ini masih domain kita sipil, menurut saya belum masuk ke teknis. Kan khawatir mendaratnya panjang. Betul Pak. Pesawat ini kan ATR 42 seri 500 tuh butuh runway pendek Pak, ini nggak butuh runway panjang. Sementara runway di sana kan panjang banget Pak. Iya Pak, kita antri Pak, di belakangnya ada Boeing Pak. Kan di sini kan nggak cuma ATR Pak, ada beberapa traffic yang sudah menggunakan runway dari sana Pak. Sehingga kalau kita merubah runway, berarti merubah semuanya Pak. Baik, saya rasa ini tidak kita untuk berdebat, tetapi pilihan
menggunakan jalur yang sekarang, itulah yang terjadi hari ini, Pak. Kalau ATC punya pilihan yang lain, ini bukan pilihan yang harus dipilih, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.